Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita absen dulu ya. Dari mana aja nih kalian semua yang nonton? Bisa lewat kolom komentar kalian dari mana aja. Soalnya ya kita nggak bisa sebutin satu persatu karena semua itu ada yang dari Kediri, Jawa Timur, ada yang dari Balikpapan, Pekanbaru, Denpasar, Jayapura, dan di luar negeri pun ada kayak Singapura dan Hong Kong. Jadi kalian yang dari mana aja nih bisa komen-komen di kolom komentar. Seperti biasa nih, kita tuh mau bahas-bahas atau menceritakan sebuah kisah. Kisah kali ini yang akan kita bawakan adalah kisah seorang wanita yang menceritakan bahwasannya dia itu udah punya anak dari suaminya, padahal baru aja menikah. Gimana nih coba? Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan untuk kepentingan bersama ya. Kisah ini tuh menceritakan seorang wanita yang sebut saja bernama Fitri. Malam itu, di tengah hujan yang sangat lebat, terdengar suara tangisan-tangisan anak kecil atau bayi di luar rumah. Suara yang begitu mendadak itu seketika membangunkan seluruh anggota rumah. Orang-orang di dalam rumah tuh bingung, itu siapa? Suara tangisan siapa di luar? Nggak ada yang berani keluar untuk melihat siapa dan apa yang sebenarnya terjadi di luar, karena di luar lagi hujan, ada suara tangisan. Salah satu dari mereka, dari penghuni rumah ini pun keluar akhirnya, mengintip dari luar jendela. Terlihat sosok wanita di sofa kecil atau ya tempat duduk depan rumah itu lagi duduk bersama anak kecil yang tidak jauh dari dia. Suara tangis itu semakin kencang. Ternyata sosok itu adalah Fitri. Fitri adalah salah satu penghuni rumah itu. Orang itu pun keluar. Orang itu adalah bernama Husna. Husna itu adalah kakaknya si Fitri. Terlihat si Fitri ini, sosok wanita yang sedang duduk ini itu kayak lagi sedih, meratapi nasibnya. Walaupun dia tidak meneteskan air mata, tapi terlihat bahwasanya itu habis menangis. Fitri, kenapa kamu di luar aja? Ayo masuk. Kapan kamu datang? Tanya si Husna ini. Husna sama Fitri emang udah lama nggak ketemu. Karena ya si Fitri udah punya rumah sendiri, udah punya keluarga sendiri. Disuruh masuk sama Husna Fitri itu. Akhirnya mereka masuk ke rumah. Lalu si Husna tanya, ini anak siapa? Kok nangis terus kenapa? Ini anak siapa yang kamu bawa? Fitri nggak bisa cerita apa-apa di sana. Akhirnya Fitri duduk di ruang tengah, dikelilingi saudara-saudaranya atau penghuni rumah itu, ditanya, ada apa? Tolong cerita. Seketika Fitri pun flashback, bahwasanya 2 tahun yang lalu, ketika semuanya baik-baik saja, bahagia. Fitri itu hidup di sebuah keluarga yang sangat harmonis. Keluarganya sangat rukun, walaupun ada beberapa saudaranya, tapi mereka sangat rukun. Penghuninya itu kebanyakan wanita, karena saudara-saudara Fitri ini kebanyakan wanita dan ibunya. Akhirnya suatu hari, Fitri itu dikenalkan dengan sosok seorang pria yang dikenalkan dengan saudara-saudaranya ini atau keluarganya. Sosok ini bernama Farid. Farid itu adalah ya nggak tetangga rumah sih, cuman rumahnya emang nggak terlalu jauh dari dia. Keluarganya pun saling kenal. Kedekatan mereka itu dari SMA, sudah deket. Kenal kayak dijodohkan kayak gitu. Akhirnya bertunanganlah mereka, si Farid sama si Fitri ini. Keluarga sangat bahagia melihat sosok yang udah lama dia kenal, keluarga yang lama kenal itu ini bisa bersatu dalam ikatan tunangan. Sebentar lagi akan menikah. Kebahagiaan terpampang pada wajah-wajah keluarga ini. Keluarga sangat bahagia melihat si Fitri bersanding dengan sosok yang akan menjaganya seumur hidup dan membangun rumah tangga. Akhirnya si Farid ini udah berjanji sama keluarganya si Fitri bahwasanya selama 3 tahun ke depan dia akan menikahi si Fitri. Tapi kasih waktu buat si Farid, kasih waktu untuk si Farid untuk bekerja, mencari uang dan mencari modal untuk menikah. Karena dia tuh pengen punya rumah sendiri, pengen punya rumah, pengen bersanding dengan si Fitri itu dalam keadaan yang benar-benar siap, benar keadaan yang mapan, tidak menyusahkan keluarga ataupun sanak saudara yang lain. Itu harapan si Farid. Si Fitri pun ya nggak apa-apa, dia akan sabar menunggu gitu. Akhirnya si Farid hari itu berpamitan kepada si Fitri mau kerja ke ibu kota. Di antara si Farid sama si Fitri ke terminal. Di sana udah janji, Mas, bener ya kamu nikahin aku, kata si Fitri. Iya, tenang aja, aku akan sering pulang kok, mungkin 2 bulan sekali ataupun
3 bulan sekali aku pasti pulang untuk melihat atau menengok kamu di sini, di desa. Kamu tenang aja, aku pasti pulang. Aku tepatin janjiku untuk menikahi kamu, kata si Farid. Iya mas, aku yakin kok kamu pasti bakal nempatin janji kamu itu. Tapi selama kita nggak bisa bersama dan jauh, kamu jaga hati di sana, jaga pandangan kamu. Jangan ngelirik-ngelirik cewek-cewek lain. Aku nunggu di sini setia buat kamu. Kata si Fitri ini bilang sama Farid, berpesan, oh iya tenang aja kok, aku nggak akan ngelakuin hal-hal itu. Aku kan sayang sama kamu, kata si Farid. Akhirnya si Farid pun pergi, menaiki bis tujuannya. Di perjalanan itu, si Farid itu selalu telepon, selalu SMS, selalu ngabarin sama si Fitri ini selama perjalanan. Karena dia tahu si Fitri ini tuh sangat sedih, harus jauh dari si Farid. Si Farid mencoba menghibur dengan lelucon-leluconnya, dengan candaannya, agar si Fitri ini nggak sedih. Singkat cerita, sebelum sampai, ini mula-mulanya konflik. Si Farid itu lihat ada sosok wanita dekat dengan dia, duduk bersamanya. Sosok wanita yang cantik dan wajahnya itu bersih. Kelihatan banget kalau sosok wanita ini tuh suka perawatan wajah. Farid nggak berani buat ngomong ataupun menyapa sosok wanita ini karena si Farid itu ya tahu bahwasanya dia udah tunangan. Nggak mungkin macam-macam, apalagi buat kenalan dengan wanita yang nggak dia kenal. Itu kan akan berpotensi menjadi pecahnya hubungan itu. Tapi kan selama perjalanan yang cukup jauh ini, mau nggak mau ada interaksi. Dan yang memulai interaksi itu wanita itu. Wanita itu ngomong, mas mau ke kota ya? Tanya sih wanita itu. Iya mbak, saya mau ke kota. Saya mau cari kerja di sana. Oh, cari kerja. Ya karena ditanya atau disapa oleh sosok wanita itu, Farid pun menjawab. Dia memperlihatkan unggah-ungguh atau sopan santunnya. Kalau ditanya ya jawab gitu. Akhirnya karena udah ditanya, si Farid tanya balik, kalau mbak sendiri cari kerja juga di sana? Enggak mas, saya mau pulang ke kota soalnya saya kan kerjanya di sana. Lagian saya kemarin ke desa itu buat jenguk nenek di kampung. Oh, nenek mbak di desa sini juga? Enggak, desanya lumayan jauh dari terminal itu. Ya kurang lebih ya setengah jam kira-kira. Itu akhirnya pembicaraan seperti itu sambil berjalan itu akrab. Kenal bahwa namanya itu adalah Steffi, wanita yang bareng sama si Farid itu selama perjalanan. Selama perjalanan terus itu biasa, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Namun si Farid waktu itu saat perjalanan nggak mau turun, itu tuh si Farid nggak sengaja. Si ceweknya lagi main handphone dengan asiknya begitu kan. Si Farid intip-intip sedikit, ternyata sih wanita itu sedang bermain aplikasi OpenBO. Ternyata dia lagi transaksi dengan pria hidung belang. Yang Farid yang melihat pun shock. Wah, wanita yang ternyata di sampingku itu ternyata seorang wanita malam. Kerjaannya itu memang kayak gitu. Farid menyayangkan, cewek cantik, muda, kayak gini kok bisa? Kerjaannya kayak gitu. Padahal bisa loh cari kerja lain. Gitu. Masih banyak pekerjaan yang lain gitu, yang baik. Kenapa harus pekerjaan? Gitu. Farid itu menyayangkan kenapa begitu seperti itu. Perjalanan pun tiba di tujuan. Mereka pun saling berpisah. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya si Farid itu udah diterima kerja. Udah kerja di sana dan mulai nabung, bener-bener mulai nabung. Nabung lagi. Emang dia tuh udah optimis banget, pengen punya rumah sendiri sebelum menikah. Fitri yang di rumah ini itu pun bekerja sebagai buruh sambil menunggu si Farid pulang. Ini si Fitri itu ya beberapa kali dideketin sama cowok untuk menjalin kasih, tapi ya si Fitri ini udah tahu bahwasannya dia udah tunangan, dia mau setia dengan tunangannya, dengan si Mas Farid ini. Hari demi hari, bulan demi bulan sudah terlewati. Akhirnya hari dimana mereka akan menikah, si Farid sama si Fitri itu sebentar lagi tinggal menunggu minggu aja. Bentar lagi mau nikah. Tapi di sela-sela itu si Farid itu kadang nelpon, kadang enggak, mulai memperlihatkan keanehannya. Jarang nelpon si Fitri ini. Jam-jam tertentu tuh biasanya nelpon, jam-jam istirahatnya si Farid, jam-jam istirahatnya si Fitri, itu selalu teleponan, berkabar. Tapi itu agak lumayan lama. Hari itu tidak menelpon sama sekali. Hingga malamnya tiba-tiba si Farid nelpon. Dia berkata, halo sayang, lagi apa? Lagi istirahat, kenapa mas? Tanya si Fitri, ini aku mau ngomong sesuatu, kamu ada waktu atau enggak? Loh, biasanya kan kalau mau ngomong aja, kenapa minta izin dulu? Biasanya kan langsung ngomong aja, kok tumben banget? Tanya si Fitri. Iya nih, aku mau ngomong sesuatu soalnya. Aku punya ide, gimana kalau nanti kita setelah nikah, kita adopsi bayi aja. Aku
aku tuh lihat bayi terlantar, kasihan nggak ada yang mau ngurus, sama orang tuanya nggak diurus dia. Hitung-hitung kita belajar jadi orang tua lah, kata si Farid meminta izin kepada si Fitri. Fitri pun shock, maksudnya apa nih? Mas Farid nggak mau punya anak dari rahim aku, atau Mas Farid meragukanku? Tanya si Fitri dalam benaknya. Kenapa seperti ini? Fitri itu agak kecewa dengan pertanyaan-pertanyaan si Farid ini. Tiba-tiba mau adopsi anak, ya siapa yang mau gitu loh. Biasanya tuh kalau habis nikah ya pengennya berduaan dulu, menikmati masa-masa bersama. Kadang ada pasangan yang belum siap untuk punya anak dulu gitu loh. Tapi ini si Farid malah buru-buru adopsi anak. Ini ada apa? Sedikit agak curiga, namun si Fitri nggak mau buruk sangka. Akhirnya si Fitri ngomong, aku capek mas hari ini, aku nggak mau ngomong ini dulu, besok lanjut lagi aja. Aku mau istirahat, aku mau tidur. Assalamualaikum ya. Fitri nutup telepon karena kecewa. Sepanjang malam dia memikirkan hal itu. Hingga akhirnya si Fitri itu nggak kuat. Dia pengen curhat. Akhirnya curhat sama si Husna. Curhatlah dia. Mbak, Mas Farid kok ini ya, katanya mau adopsi anak dulu setelah aku nikah dengan dia. Kira-kira ada apa ya mbak? Padahal aku tuh pengen kita berdua dulu bersama. Nah, jangan langsung ada orang lain ataupun ada anak di antara kami. Tapi Mas Farid kok tiba-tiba mengusulkan ide seperti itu. Menurut Mbak gimana Mbak? Tanya sih Fitri kepada kakaknya itu. Kakaknya memang yang sensitif dan berpengalaman hal-hal yang kayak gitu tuh memang ada pikiran-pikiran kecil, rasa-rasa curiga kepada si Farid ini. Tapi si Husna kakaknya ini nggak mau berburuk sangka, nggak mau ngasih pemikiran-pemikiran ataupun yang bikin adiknya itu ragu, karena pernikahan sudah menunggu hari lagi, tinggal menunggu hari lagi. Dia cuma optimis, cuma bisa berdoa, ya mungkin ini pikiran si Farid aja, bukan hal yang sesungguhnya. Kamu nggak usah terlalu buru, tenang aja. Ya kalau kamu bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya tinggal tolak aja, apa susahnya, kata si Husna. Akhirnya pernikahan pun digelar, pernikahan yang terbilang cukup mewah. Ramai sanak saudara, teman-teman pada datang, wah pada bahagia semua, terpancar di wajah-wajah mereka. 3 tahun lamanya sudah berhasil mereka lewati. Pernikahan yang begitu sakral tercipta di sana. Malam pertama ya dilakukan seperti biasa. Tapi keesokan harinya tiba-tiba si Farid izin untuk pergi. Nah si Farid ini kan udah tinggal bersama si Fitri di rumahnya sendiri. Tiba-tiba minta mau pergi sebentar, tiba-tiba pulang bawa anak kecil yang umurnya belum genap 1 tahun. Mas itu anak siapa mas? Tanya si Fitri. Ini loh ya anak yang aku ceritakan, dia tuh kasihan, nggak ada yang mau ngerawat, orang tuanya nggak mau ngerawat dia, aku pun nggak tahu kenapa, kata si Farid. Anaknya itu lucu, anak perempuan, cantik, putih bersih, menggemaskan. Pokoknya siapa aja yang lihat tuh pasti gemes, pasti seneng lihat dia itu. Ya emang anaknya tuh cantik, alisnya yang tebal, matanya yang belok, itu sangat bikin orang tuh gemes, seneng gitu loh. Yang suka anak kecil pasti tahu rasanya gimana. Nah si Fitri itu rasanya kayak gitu, seneng aja. Oh ya udah mas, kalau kayak gitu kita adopsi aja. Diadopsi seperti anak sendiri, dikasih sayang, dibelai, pokoknya diurusin kayak layaknya anak sendiri. Selagi si Fitri belum hamil. Pada suatu hari semuanya itu terbongkar di depan matanya si Fitri. Tiba-tiba anak itu menangis kejer, entah minta sesuatu, rewel lah pokoknya. Dia udah bisa jalan waktu itu, anak kecilnya udah bisa jalan. Tiba-tiba ditanya, kamu kenapa? Ada apa nak? Ada apa? Tapi si anak ini tetap nangis, entah nangis kenapa. Si Faridnya lagi tidur pun kaget, dengar anaknya nangis keluar. Kamu tuh kenapa? Ada apa? Ini mas dia nangis. Iya nangis kenapa? Dia minta apa? Nggak tahu, aku nggak tahu. Loh kamu kan ibunya. Ya aku ibunya tapi aku nggak tahu mas. Ini nangis kenapa? Minta apa? Aku nggak tahu mas gitu. Ya gimana kayak caranya gitu biar nggak nangis, didiemin gitu, dikasih hiburan atau apa gitu, dihibur gitu. Ya aku udah coba mas, kamu bantu aku dong, jangan tidur aja lah, kamu jadi itu bertengkar nih berdua, saling debat. Anaknya makin nangis kecer lihat berdua makin debat kan. Hingga tiba-tiba si Ras itu kelepasan, itu ngomong, emang beda ya antara ibu kandung dan ibu angkat itu beda. Tanya begitu. Si Fitri pun shock, kaget. Apa maksud kamu bilang kayak gitu mas? Kamu tahu ibunya sebenarnya siapa ibunya? Si Faridnya udah kelewat lepas, udah tanggung emosi. Itu menceritakan bahwasanya ini anaknya si Tevi. Anaknya Tevi pelajar yang ia kenal di waktu dulu di bis. Ternyata diem-diem si Farid ini suka
sewa Steffi untuk melayani dia gitu loh. Di kala-kala senggang waktu dia pulang bekerja dulu. Waktu dia tuh zamannya belum nikah sama si ya ceritakan, digelar di situ. Di depannya si Fitri ini. Fitri ikut nangis. Ternyata ini kenyataan yang ia dapat. Selama ini dia menjaga kesetiaannya. Selama 3 tahun menunggu si Farid ini hasilnya. Anak dari seorang pelacur. Suruh ngurusin anak dari seorang pelacur. Anaknya si Farid. Farid pun jujur. Kenapa aku bangun rumah di sini? Karena aku nggak bisa jauh dari pelacur itu. Dia nggak mau jauh dari sini. Makanya tinggal di sini. Steffi itu nggak mau ngurus anak ini karena dia tuh malamnya kerja dan paginya untuk istirahat. Dia nggak mau ngurus anak. Jadinya si Farid yang suruh ngurusin anak itu. Yang jadi tumbal siapa? Si Fitri ini. Fitri yang nggak terima dengan omongan itu. Akhirnya pilih untuk pergi dari rumah. Dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Nggak mau ngurusin anak ini lagi. Biar diurusin sama si Farid. Farid malah ngancem. Terserah kamu. Kalau kamu meninggalin anak ini, aku juga mau tinggalin juga kok. Aku juga nggak mau ngurus. Katanya gitu. Biarkan anak ini sendiri di sini, terlantar. Akhirnya, si Farid malah pergi duluan dari rumah. Ya mau nggak mau, Fitri yang jadi korban, ambil anak itu yang sedang nangis. Dibawalah pulang ke desa. Diceritakan semuanya di depan orang tuanya kala itu. Di depan keluarganya. Orang tuanya marah, jengkel, mengetahui kenyataan anaknya disia-sia atau dikecewakan oleh laki-laki yang dipercayai untuk bertanggung jawab. Jadi suaminya. Akhirnya langsung telepon sama orang tuanya. Bilang, ini loh anakmu kayak gini. Anakku diginiin, langsung bertengkar kan. Dipanggil lah si Farid itu. Suruh pulang ke rumah. Disidang di situ. Akhirnya ngambil keputusan. Ya udah, si Fitri tanya, maunya gimana? Cerai atau mau lanjut? Di suatu sisi, hatinya itu sakit. Dia nggak tahu harus gimana lagi. Dia udah dikecewain, cintanya udah nggak lagi utuh kayak dulu. Tapi kalau dia pergi ataupun cerai dari dia tuh nggak percaya dengan si Farid yang ngurus anaknya ini. Pasti akan gak karuan gitu. Akhirnya si Fitri pun memutuskan untuk memberi kesempatan kedua dengan syarat dia tuh harus tinggal di desa aja. Si Farid juga harus tinggal di desa untuk melupakan Steffi itu yang tidak bertanggung jawab untuk ngurusin anaknya. Harus tinggal di rumah, cari kerja di desa, nggak usah berhubungan lagi dengan keluarganya pun setuju, memberi saran kayak gitu juga. Akhirnya si Farid yang disudutkan oleh keluarganya dan keluarganya si Fitri itu nggak bisa berbuat banyak. Dia nggak bisa memberikan solusi lain atau memberikan keinginannya. Karena di sini posisinya dia udah salah, udah disalahin dari mana-mana, udah diomongin. Kalau dia makin ngomong makin jadi, pasti akan jadi hal-hal yang tidak diingin. Kayaknya memang itu yang paling benar. Akhirnya si Farid pun mengiyakan, setuju dengan permintaan si Fitri, tinggal di desa, cari kerja di desa, hidup dan membesarkan anak dia itu. Si Fitri pun sayang kepada anak itu, menganggap anak itu adalah anaknya dia sendiri, anak kandungnya dia sendiri. Nah, begitulah kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil nilai hidup dan manfaat dari cerita ini dan menjadikan kisah ini, cerita ini itu menjadi contoh agar hidup kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, bagi kalian nih yang pengen komen ataupun pengen support kita dengan kritik-kritik saran yang membangun, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan bagi kalian yang punya atau pengen mengkisahkan cerita kalian, kalian bisa kirim lewat WA dan Instagram di bawah ini. Kami tunggu cerita-cerita kalian dan kami akan siap membawakannya. Dan tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja tunggu video-video kami berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.